Halo anak-anak Ibu kelas 9. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Rismawati Malau SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak Ibu? Ibu berharap semuanya kita dalam keadaan baik. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita. Masih tetap dengan materi yang sama, yaitu mengenai pidato persuasif. Sekali lagi, masih tetap dengan materi yang sama, yaitu pidato persuasif. Nah, anak-anak Ibu, adapun KD pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu KD 42, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu sesudah pembelajaran, anak-anak Ibu diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan tujuan pidato persuasif. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang keempat, menjelaskan aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Jadi anak-anak Ibu, ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, ada baiknya kita menyerahkan diri kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita pada pagi hari ini. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan materi kita, yaitu yang pertama, tujuan pidato persuasif. Nah, pada pembelajaran atau pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian pidato persuasif dan juga metode-metode pidato persuasif. Nah, kira-kira untuk apa kita membuat pidato persuasif? Apa tujuannya? Nah, yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Nah, jelas di sini ketika kita atau seseorang itu berpidato, tentu ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ya. Sama halnya dengan Bapak Ibu guru ketika menyampaikan wejangan
di podium setiap upacara bendera yang kita laksanakan setiap hari Senin, ketika kita masih bisa pertemuan tatap muka. Nah, ada tujuannya. Untuk apa dia berpidato? Untuk apa dia menyampaikan pidato itu? Jelas punya tujuan. Nah, jadi sama halnya dengan pidato persuasif ini, tujuan yang pertama adalah memberikan informasi kepada pendengar. Dengan kata lain, setelah seseorang itu mendengarkan atau membaca pidato persuasif, dia akan mendapatkan suatu informasi. Nah, yang kedua, meyakinkan pendengar. Nah, jadi seseorang yang berpidato itu harus mampu meyakinkan pendengar. Ya, jadi ketika anak ibu juga nanti ibu tugaskan untuk berpidato, nah, kamu harus bisa meyakinkan ibu, meyakinkan pendengar, meyakinkan teman-temanmu yang mendengar atau membaca pidato yang kamu buat. Ya, yakinkan bahwa apa yang kamu sampaikan itu bisa dimengerti, bisa dilaksanakan oleh pendengar. Karena tadi pada yang pertama kita kan mau memberikan informasi. Nah, jadi bagaimana kita bisa meyakinkan pendengar atau yang membaca dari pidato itu? Tentu ya, kita harus memperhatikan isi. Nah, kalau itu kita sampaikan di podium, ya dari segi sikap juga, kamu harus mampu meyakinkan pendengar. Ya, namanya itu kan persuasif, mengajak, membujuk, mempengaruhi. Ya, jadi bagaimana kamu bisa meyakinkan? Ya, tentu isi pidatomu juga. Lalu yang kedua, ketika menyampaikan, bagaimana sikapmu menyampaikannya? Ya, sama halnya ketika misalnya ibu menyampaikan pidato di mimbar ataupun di podium, ya, ketika protokol mengatakan seperti ini, pembina upacara, pemimpin upacara mengistirahatkan barisan, ya kan? Karena ibu sudah mau menyampaikan wejangan. Nah, lalu ibu menyapa kamu dengan pertama selamat pagi. Tapi kalau dengan lemas, selamat pagi, pasti kamu tidak akan yakin lagi apapun yang mau akan ibu sampaikan dalam pidato ibu. Nah, jadi dari gaya kita, gaya dalam hal ini bukan berarti kamu harus bersolek yang berlebihan ya. Bukan, maksudnya cara berdiri, ya, cara berbicara itu juga akan meyakinkan, ya. Sama halnya, ibu kasih contoh yang lain, ketika bapak ibu guru pada pertemuan tatap muka, nah, masuk ke dalam ruangan kelas, ya, dengan sikap yang letoy, ya, lemas-lemas, bahkan seperti agak-agak takut melihat wajahmu. Yakin gak kamu dengan apa materi yang ibu sampaikan? Ya tentu kamu tidak akan yakin lagi. Walaupun memang materi itu bagus sekali yang ibu sampaikan itu. Tapi karena cara penyampaian ibu, ya sikap ibu ketika menyampaikan, bahkan pertama sekali ibu masuk ke dalam ruangan kelas seperti apa sikapnya, ya itu jelas akan mempengaruhi. Jadi ketika seseorang itu berpidato harus mampu meyakinkan pendengar. Lalu, nah yang ketiga, menghibur pendengar. Nah, bahwa ketika seseorang itu menyampaikan pidato, itu juga tujuannya salah satunya adalah untuk menghibur. Nah, lalu muncul pertanyaan mungkin dari anak-anak ibu, apakah kita memang di depan itu melawak, Bu? Nah, sikap kita ketika berpidato harus bisa sersan. Apa itu sersan? Bukan Tarjan ya anak-anak ibu,
sersan, serius tapi santai. Nah, seseorang yang menyampaikan pidato itu juga jangan terlalu tegang. Nah, di tengah-tengah atau di sela-sela dia berpidato itu harus bisa menyelipkan sedikit lelucon, ya, yang bisa menghibur pendengar. Jadi pendengarnya juga tidak terlalu menegangkan. Ibarat kalau kita belajar ya tatap muka 2 kali 45 menit, mulai ibu masuk sampai berakhir 2 les, ibu tidak ada senyum, tidak ada membuat lelucon, ya pasti ya urat saraf anak-anak ibu ini pun pada putus, ya tegang. Nah jadi pidato persuasif itu juga harus mampu menghibur pendengar. Lalu yang keempat itu menggerakkan pendengar. Artinya pidato persuasif isinya itu harus mampu menggerakkan, ya. Dengan mendengarkan atau membaca pidato yang kamu buat, seseorang itu tergerak hatinya misalnya untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, itu tadi ada 4 tujuan pidato persuasif. Lalu yang berikutnya, langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Ya, kira-kira apa langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam menemukan informasi? Tadi kan sudah tahu kita tujuan pidato persuasif itu ya, yang pertama untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. Lalu kira-kira seperti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menemukan informasi dalam pidato persuasif tersebut? Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato dengan seksama. Nah, bacalah, dengarkanlah seseorang yang berpidato itu dengan seksama. Nah, artinya dengan seksama ini kita memusatkan perhatian. Nah, beda mendengar, beda mendengarkan. Ya. Sekali lagi, ibu tekankan sama anak ibu, beda mendengar, beda mendengarkan. Tadi di sini dibuat membaca atau mendengarkan pidato dengan seksama. Nah, tadi ibu katakan ada perbedaan antara mendengar dengan mendengarkan. Kalau mendengar, misalnya pada saat kamu belajar, ya, kamu misalnya sedang mendengarkan orang yang berpidato, ya, melihat orang yang berpidato. Nah, kalau kamu hanya mendengar di situ, ya, kamu masih ada tetanggamu yang ngomong-ngomong, ya, kamu mendengar, ya, tetapi kamu tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kamu hanya mendengar. Nah, tetapi kalau mendengarkan, ya, kamu menyimak, kamu mengetahui apa yang dibicarakan mereka. Nah, itu perbedaan antara mendengar dengan mendengarkan, ya anak-anak ibu. Nah, jadi membaca atau mendengarkan pidato dengan seksama. Lalu bagaimana kalau yang membaca, Bu, dengan seksama? Ada seseorang itu memang dibaca, tetapi tidak disimak apa yang ada dalam bacaan tersebut. Artinya hanya ya lewat saja gitu. Ketika kita tanya apa informasi yang ketemukan dari bacaan tersebut, atau misalnya ibu menugaskan kamu bacalah cerita di bawah ini, misalnya kamu membaca, pasti ada di antara kamu itu ketika ibu tanya kembali apa informasi yang kau dapatkan dari cerita itu, dia kan bingung. Karena apa? Dia tidak bisa menjawab atau bingung karena dia tidak membaca dengan seksama. Jadi seksama artinya di sini pusatkan perhatianmu.
Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato yang dibaca atau didengar. Nah, sesudah kamu mendengarkan atau membaca tadi dengan seksama, catatlah informasi penting apa yang ada kamu dapatkan dalam pidato yang kamu baca atau kau dengar tersebut. Nah, jadi samanya itu ketika ibu menyuruh kamu, menugaskan kamu untuk ringkaslah materi di bawah ini. Nah, tapi nanti ada di antara Nana ibu ini semua ditulis. Padahal ketika kita meringkas itu kan mencatat yang penting-penting saja, informasi yang penting-penting saja, ya. Garis-garis besarnya saja, apa inti-intinya kan seperti itu. Nah, jadi tapi ada juga yang semua ditulis. Ya. Oke. Jadi catat informasi penting dalam pidato yang dibaca atau didengar. Apa yang penting, apa yang inti-intinya, itu saja. Yang berikutnya, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato yang dibaca atau didengar. Nah, tadi kamu sudah mendengarkan atau membaca dengan seksama, lalu kamu mencatat informasi penting dalam pidato yang dibaca atau didengar tersebut, lalu buatlah kesimpulan dari informasi yang kamu dapatkan atau yang kamu baca atau yang kamu dengar dari pidato persuasif tersebut. Nah, yang berikut itu, kalau tadi langkah-langkah menemukan informasi dari pidato persuasif, ya, yang selanjutnya langkah-langkah menyimpulkan. Kan tadi kan pada bagian yang ketiga, setelah kita mendengarkan dan membaca dengan seksama, lalu kita mencatat informasi-informasi penting. Lalu kan yang ketiga tadi itu ada menyimpulkan, ya kan, informasi penting dari pidato tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita menyimpulkan isi pidato itu? Ya kan? Yang pertama, memusatkan perhatian. Nah, tetap masih memusatkan perhatian. Nah, artinya konsentrasi. Konsentrasi. Tapi tidak tatap mata ibu, ya. Hanya konsentrasi. Pusatkan perhatianmu. Ya. Sering sekali ibu ketika kita masih pembelajaran tatap muka, ya, menemukan kasus di kelas pada saat kita menjelaskan, ya, anak-anak ibu, ada beberapa di antara kamu yang tidak konsentrasi. Sering ibu mengatakan hanya badannya aja yang di kelas, pikirannya melayang-layang tak kemana. Nah, jadi dalam hal ini dituntut kamu harus memusatkan perhatian. Lalu yang kedua, menyiapkan alat tulis. Nah, siapkan alat-alat tulismu, ya. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Nah, yang berikutnya, catatlah pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika membaca atau mendengarkan pidato. Dan yang keempat, menyimpulkan isi pidato. Yang kelima, menuliskan simpulan pidato dalam beberapa kalimat. Nah, ini hampir sama sebenarnya tadi itu dengan langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Ya. Ini menuliskan simpulan dalam beberapa kalimat, ya. Dalam beberapa kalimat. Nah, yang berikutnya, aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato. Yang pertama, bagaimana cara kita tadi, ya? Apa yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato itu? Kalau tadi langkah-langkahnya, sekarang hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif? Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Artinya kesimpulan yang kita buat itu harus memuat, ya, harus mencakup semua isi pidato. Nah, harus memuat pokok isi pidato, ya. Jadi kesimpulan yang kita buat itu harus mencakup. Itu merupakan rangkuman lah itu dari isi pidato yang kita dengarkan atau kita baca. Yang kedua, kesimpulan tidak
bisa menyimpang dari isi pidato. Artinya, ketika kita menyimpulkan isi pidato yang kita baca atau kita dengar, ya, kesimpulan kita itu tidak bisa melenceng atau tidak bisa menyimpang dari isi pidato. Ya, jangan nanti isi pidatonya adalah mengenai pencegahan COVID-19, COVID-19. Tetapi kesimpulan yang kamu buat itu, ya kan, melonjaknya harga bahan pokok, ya, di saat pandemi 19, kan gak benar. Nah, jadi perhatikan, yang pertama tadi, simpulan harus memuat isi pokok pidato. Nah, jadi harus bisa mencakup semua inti-intinya lah di situ yang kita buat. Lalu kesimpulan itu tidak boleh menyimpang dari isi pidato. Dan yang terakhir, kesimpulan bukanlah komentar, melainkan isi ringkas pidato. Jadi ketika kita membuat kesimpulan itu bukan memberikan komentar, tetapi itu merupakan isi ringkasan pidato. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak Ibu. Nah, sebagai penutup, Ibu akan menghadiahkan kamu seperti biasa pantun. Mudah-mudahan kamu bisa menyimak, memaknai apa maksud dari pantun yang Ibu buat, dan kamu bisa melaksanakannya. Pisau di dapur haruslah diasah, supaya tajam dan jadi kuat. Belajar harus tanpa kenal lelah, agar dapat ilmu yang bermanfaat. Petang datang para tamu, jauh dari seberang sana. Rajinlah engkau meraih ilmu, sebagai bekal di hari tua. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam sehat. Tetap jaga kesehatan dan berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu tatap muka secara langsung. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.